Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yubaida Iyatur Rahmah dengan NIM 12620921266 dari kelas TIPS 5A UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kegiatan ekonomi. Yuk kita simak video berikut ini. Kali ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan yang kedua yaitu diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Apa saja sih yang termasuk dalam kegiatan ekonomi? Yang termasuk dalam kegiatan ekonomi yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, masuk dalam pembelajaran kali ini, apa sih itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam keberjalanan kegiatan ekonomi. Lalu siapa saja sih pelaku ekonomi? Yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang kedua rumah tangga produksi atau produsen. Yang ketiga rumah tangga pemerintah atau negara. Dan yang terakhir masyarakat luar negeri. Lalu siapa sajakah mereka? Dan peran apa yang dijalankan? Yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen. Rumah tangga konsumen ini adalah pihak rumah tangga yang melakukan konsumsi guna melebihi kebutuhan. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada rumah tangga produksi atau produsen. Produsen adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Peran rumah tangga produksi yaitu yang pertama sebagai produsen, contohnya memproduksikan barang-barang. Yang kedua yaitu sebagai pengguna faktor produksi, dan yang ketiga sebagai agen pembangunan. Yang ketiga ada rumah tangga negara atau pemerintah. Salah satu tujuan terlibatnya pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah guna mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat yang banyak. Peran pemerintah yang pertama yaitu sebagai pengatur, yang kedua sebagai konsumen, dan yang ketiga sebagai produsen. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Kewajiban masyarakat luar negeri dalam perekonomian akan mewujudkan perdagangan yang lebih. Peran masyarakat luar negeri yang pertama sebagai konsumen, yang kedua sebagai produsen, dan yang ketiga sebagai investor. Lalu bagaimana interaksi yang terjadi antar pelaku ekonomi? Interaksi tersebut dapat digambarkan melalui diagram interaksi antar pelaku ekonomi dan circular flow diagram. Yang pertama ada diagram dua sektor, di mana terdapat rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Nah, pertama dari konsumen kepada produsen sehingga terjadinya arus faktor produksi. Panah kedua, setelah produsen menerima faktor produksi dari konsumen, maka produsen akan membayar konsumen berupa gaji, upah, laba, dan sebagainya. Dan terjadilah harus imbalans keduanya. Kegiatan ini akan terjadi dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Panah ketiga yaitu produsen akan menjual produknya ke konsumen sehingga terjadi arus barang dan jasa. Dan arus panah keempat, karena konsumen sudah membeli produk dari produsen, maka konsumen harus membayarnya dan terjadilah arus uang pembelian ini terjadi dalam pasar output atau pasar barang dan jasa. Kemudian ada diagram 3 sektor. Pemerintah memfasilitasi kepada konsumen dan produsen. Sebagai balas jasanya, konsumen dan produsen membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang terakhir ada diagram 4 sektor, yang terdapat peran masyarakat luar negeri. Produsen akan menjual produknya kepada masyarakat luar negeri, dan terjadilah ekspor atau arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Sementara itu konsumen akan membeli produk dari luar negeri. Kegiatan ini dinamakan impor atau arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Perlu diketahui bahwa semua pelaku ekonomi saling berhubungan dengan masyarakat luar negeri, dan ini hanyalah salah satu contohnya. Interaksi antar pelaku ekonomi agar dapat membacanya penting bagi kita untuk memahami bagaimana arah panah yang ada dalam diagram dengan siapa saja pelaku yang terlibat.
Nah, dari kesimpulan materi kali ini yaitu yang pertama adalah pelaku ekonomi terdiri atas konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua, masing-masing pelaku ekonomi akan memiliki perannya masing-masing dan akan saling terhubung karena sama-sama melakukan kegiatan dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu interaksi pelaku ekonomi dapat digambarkan melalui circular flow diagram. Yang keempat, circular flow diagram dapat dibedakan menjadi 3, yaitu diagram 2 sektor, diagram 3 sektor, dan diagram 4 sektor. Terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.